Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu review case study yang berjudul On Farm Experiments dan Farm Management Decision Making. Berikut merupakan anggota dari kelompok kami, yaitu ada Putri Eka, ada Nabila Ivanka, ada Indah Triastuti, ada Muhammad Syujai, dan ada Syifa Hairani. Berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pertama yaitu ada introduksi atau pendahuluan. Studi kasus yang dilakukan selama 3 tahun bertujuan guna dapat lebih memahami penggunaan uji coba di lahan oleh petani, serta bagaimana data on-farm yang dilokalkan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan mereka. Kelompok didasarkan pada apakah petani menerima laporan analisis spasial dari uji coba di lahan mereka, atau hanya digunakan untuk menguji intervensi oleh proyek ini melalui layanan analisis spasial dan laporan terkait. Adapun pada kelompok pertama mencakup petani, kolaborator yang menerima laporan analisis spasial dan disebut sebagai kelompok referensi. Departemen Pertanian Amerika Serikat hibah mahasiswa pasca sarjana penelitian dan pendidikan pertanian berkelanjutan program memberikan pendanaan untuk penelitian pertanian partisipasif ini. Case study background. Adapun metodologi pada studi kasus yaitu instrumen survei formal yang digunakan karena kelangkaan informasi tentang penggunaan pemantauan hasil dalam keputusan pemilihan benih dan terbatasnya jumlah petani berpengalaman dengan penggunaan hasil monitor pada saat itu. Next. Hipotesis dan metodologi. Hipotesis ini dievaluasi menggunakan metode studi kasus yang disarankan oleh Yin 2013, khususnya strategi umum untuk analisis studi kasus dari proposis teoritis dan penjelasan saingan menggunakan sintetis lintas kasus sebagai teknik analitik spesifik. Next. Case studi kasus data dan analisis. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada 5 petani, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa topik, yaitu penggunaan monitor hasil, teknologi navigasi berkemampuan GPS pada uji coba di lahan, layanan analisis spasial, sistem pendukung keputusan, eksperimental design, sasaran bagi petani yang melakukan uji coba di lahan, serta peran penyuluhan universitas. Next. Kemudian terdapat kelompok studi kasus. Yang pertama ada petani D menggunakan komunitas jagung, kedelai, kacang hijau, dan jagung biji. Uji coba di lahan digunakan untuk mendapatkan informasi selama 20 tahun. Petani D menyatakan analisis spasial dan uji coba memungkinkan untuk membuat keputusan yang berbeda. Petani F menggunakan komunitas jagung dan kedelai secara bergilir. Uji coba di lahan telah dilakukan selama 11 tahun berakhir. Petani F menyatakan bahwa hubungan pribadi dan kepercayaan penting untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada petani W, yaitu menggunakan komunitas jagung dan kedelai, menerapkan praktek produksi tanpa pengolahan selama 20 tahun. Uji coba intensif telah dilakukan selama 4 tahun terakhir. Petani P menggunakan komputer selama 27 tahun dan internet 10 tahun. Kemudian uji coba di lahan telah menjadi praktek manajemen selama 10 tahun. Selanjutnya ada petani T menggunakan komunitas jagung, kedelai, kacang kering, dan gandum. Telah menggunakan komputer dan internet sejak 17 tahun yang lalu. Kemudian petani T telah menyetujui kolaborasi dengan proyek ini. Kemudian ada hasil studi kasus. Pada bagian ini akan membahas analisis sintesis lintas kasus antara petani studi kasus dan antar kelompok, memberi deskripsi atas hipotesis yang diuji, dan membandingkan hasil studi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Daberkau pada tahun 2006, Fountas pada tahun 2005, dan Urkola pada tahun 2003. Evaluasi pada penggunaan pemantau dan juga monitor hasil dilakukan untuk menggambarkan bagaimana petani menggunakan teknologi yang sedang diuji coba. Proses pengambilan keputusan oleh manajemen pertanian akan dievaluasi agar petani dapat menggunakan hasil dari pemantau dan mengumpulkan data uji coba di lahan. Kemudian berdasarkan hasil uji coba diperoleh hipotesis sebagai berikut, yaitu H1 yang menggunakan kombinasi sumber informasi kualitatif. Kemudian ada H2 yang menggunakan kombinasi sumber informasi kualitatif untuk mendukung keputusan.
Kemudian ada hipotesis H3, yaitu petani yang memonitor data hasil di wilayah mereka sendiri. Ada hipotesis H4, yaitu petani yang percaya diri dan mendukung uji coba menggunakan metode analisis spasial. Kemudian ada H5, yaitu petani yang telah beralih menggunakan pemantau dengan teknologi terbaru. Kemudian uji coba di ladang dan monitor hasil. Penggunaan analisis spasial dapat meningkatkan keyakinan petani pada hasil uji coba. Kelompok tani acuan tidak lagi menggunakan bentuk pengukuran hasil model lama seperti timbangan untuk memantau dan mengukur hasil percobaan. Dengan adanya uji coba ini, petani dapat berhenti menggunakan pengukuran model lama dan beralih ke model analisis spasial. Kemudian adanya teknologi pertanian ini dapat mempermudah pengambilan keputusan bagi para petani dan juga mempermudah proses pertanian. Teknologi navigasi yang mendukung GPS. Teknologi navigasi dilengkapi GPS merupakan salah satu wujud pertanian presisi. Keuntungan teknologi navigasi yaitu kemudahan melakukan operasi di lahan seperti mengatur jarak tanam. Yang kedua, pencatatan, pemantauan, perhitungan perkembangan dan pertumbuhan tanaman. Layanan analisis spasial. Manfaat layanan analisis spasial memberikan petani rekomendasi dalam melakukan evaluasi sebagai rekomendasi bagi industri pertanian dan atau program penyuluhan universitas yang perlu mempertimbangkan layanan analisis spasial ini. Desain eksperimental. Petani memerlukan desain eksperimental untuk merencanakan, menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen, dan menyediakan data yang sesuai untuk membuat keputusan pengelolaan pertanian. Agar desain eksperimental memberikan informasi yang berguna, variabilitas harus diisolasi dan setiap perlakuan harus terwakili secara memadai pada setiap zona produktivitas utama. Peran ekstensi universitas mengevaluasi. Topik ekstensi universitas pada studi kasus ini digunakan untuk mengevaluasi. Fasilitator. Penyuluh dapat memfasilitasi banyak kesempatan yang ada dalam uji coba, on-farm, dan analisis spasial. Keterlibatan dalam proyek. Berpartisipasi dalam proyek dan melakukan hubungan kerja antara petani dengan pihak universitas. Penyuluhan. Memfasilitasi jaringan kelompok tani supaya melakukan penelitian on-farm partisipatif. Selanjutnya yaitu laporan analisis spasial. Laporan analisis spasial ini dievaluasi untuk menentukan konten yang paling penting agar layanan di masa mendatang dapat memberikan informasi yang berguna bagi petani inovatif. Pada laporan analisis spasial ini dibedakan menjadi 2 kelompok dengan masing-masing kelompok tersebut memberikan saran. Untuk kelompok referensi, petani D menyarankan menambahkan informasi tentang interpretasi hasil analisis statistik. Sedangkan petani W menyarankan lebih banyak informasi tentang proses dan manfaat dari proses serta biaya tidak menyaring data. Untuk saran dari kelompok pembanding yaitu petani P dan T menyarankan data cuaca georeferensi akan berguna dalam laporan analisis spasial. Petani T juga menambahkan bahwa input formula aplikasi yaitu resep dan ekonomi analisis berguna untuk pengambilan keputusannya. Selanjutnya yaitu ringkasan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa petani kelompok referensi lebih percaya diri dalam keputusan pengelolaan pertanian mereka berdasarkan data uji coba di lahan daripada petani kelompok pembanding. Petani kelompok referensi membuat keputusan lebih cepat, tetapi mereka membuat lebih banyak keputusan daripada tanpa analisis spasial. Perbedaan antara petani kelompok referensi dan petani kelompok pembanding yaitu petani kelompok preferensi memilih untuk menggunakan desain petak lahan terpisah yang luas dengan replikasi terbatas yang mengurangi biaya melakukan di lahan uji coba. Sedangkan petani kelompok pembanding memilih desain uji coba strip dengan banyak ulangan berdasarkan statistik agronomi klasik. Keterbatasan studi kasus. Penelitian studi kasus ini membangun hubungan dengan masing-masing subjek studi kasus dan juga mengambil peran sebagai pengamat langsung dan pewawancara. Hal tersebut menyebabkan tingkat intervensi atau campur tangan dapat terjadi sehubungan dengan respon dan perilaku narasumber.
Dan yang terakhir yaitu penemuan masa depan. Hasil studi memberikan indikasi untuk studi yang lebih lanjut dan memberikan informasi yang cukup untuk membuat instrumen survei yang berasal dari pengalaman dan adopsi teknologi yang lebih luas untuk diberikan kepada sampel petani lebih besar. Selanjutnya, menggunakan survei USDA ARMS untuk meningkatkan efektivitas dan mencegah produsen disurvei secara berulang-ulang. Selain itu, sebuah studi kajian pasar juga digunakan untuk menentukan nilai layanan analisis data spasial kepada petani, biaya yang bersedia dibayar petani untuk layanan, dan pendapatan untuk menarik analisis yang bermanfaat. Sekian presentasi dari hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.